Ya, shalom. Oke adik-adik sekalian, kita kembali bertemu di ibadah par online GT Alpha Omega pada saat ini. Dan pada saat ini Pak Guru sebagai MC ditemani oleh Kakak Jer sebagai pemain kajon dan Kakak Julio sebagai pemain gitar. Dan kita juga kedatangan satu teman baru, satu kakak pengasuh baru, yaitu Kakak Christine Ingratubun. Dan juga ada Ibu Guru Misantala Pesi dan Ibu Guru Junita Hoa. Jadi, apa kabar anak-anak Tuhan semua? Luar biasa, yes. Oke, untuk adik-adik sekalian, kita akan memuji Tuhan pada saat ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita dapat terus memuji Tuhan. Dan Pak Guru harap semua dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Oke adik-adik sekalian, kita akan memuji Tuhan untuk mengawali ibadah kita. Kita bersama-sama menyanyi dengan lagu yang mengatakan Dari Terbit Matahari. Musik Pak Guru. Kami tepuk tangan. Terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji. Dalam doa kita buka tangan, mata kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami hendak beribadah kepadamu, pimpin ibadah kami dari awal hingga berakhirnya, biar semua berjalan seturut dan kehendak Tuhan. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik sekalian, kita masih terus memuji Tuhan dan masih dalam keadaan berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu yang mengatakan dengar dia panggil nama saya. Nanti kata saya dengar dia panggil nama saya itu diganti pakai nama masing-masing. Jadi dengar dia panggil nama Aldi, dengar dia panggil nama Julio dan lain-lain. Pakai nama masing-masing, oke? Musik Pak Guru. Tepuk tangan. Dengar dia panggil nama Aldi, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama Aldi, juga dia panggil namamu. Oh giranlah haleluya, oh giranlah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada salib. Oh giranlah, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oke adik-adik sekalian, kita masih terus memuji Tuhan. Sekarang kita memuji Tuhan dengan lagu yang mengatakan mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Oke? Musik Pak Guru. Sambil tepuk tangan. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke adik-adik sekalian, masih terus memuji Tuhan. Dan masih begitu Pak Guru persilakan adik-adik sekalian untuk duduk kembali. Kita masih memuji Tuhan dengan lagu yang mengatakan setialah sampai mati dan seterusnya. Oke, musik Pak Guru. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai
Oke adik-adik sekalian, kita terus memuji Tuhan, dan pada saat ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk menjemput pemberitaan firman Tuhan, kita semua menyanyi dengan lagu yang mengatakan Roh Kudus yang manis. Musik Pak Guru. Buka hati ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, mau mendengar dan melakukannya setia. Roh Kudus yang manis, tolong aku firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan. Shalom adik-adik. Oke, kita akan dengarkan firman Tuhan di saat ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Dan Ibu Guru minta semuanya dalam sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena kami telah berkumpul. Tuhan, saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh hadir dalam setiap hati kami, pikiran kami, bahkan rumah kami, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan di hari ini, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami, Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Jadi Kisah Para Rasul 5, kita akan membacanya ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Jika adik-adik sudah membacanya, silakan ikuti di dalam Alkitab dan Ibu Guru akan membacanya. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 dengan perikop atau judul Ananias dan Safira. Ayatnya yang pertama, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya,
Katakanlah kepadaku, dengan harga sekian kah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayatnya yang ke-10. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah baca. Mari Ibu Guru, ada video yang akan kita saksikan bersama. Kita akan melihat bagaimana respon perjalanan dari Ananias dan Safira. Firman Tuhan untuk minggu ini menceritakan mengenai sepasang suami istri yang telah melakukan kebohongan. Nah, untuk minggu ini firman Tuhan kita bertemakan bohong versus jujur. Adik-adik bisa membacanya di dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ada sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira. Sepasang suami istri ini memiliki perbuatan yang baik karena hasil penjualannya akan diberikan kepada rasul-rasul. Namun, sayangnya niat baik mereka disertai dengan motivasi yang salah. Dengan sepengetahuan Safira istrinya, Ananias menahan sebagian hasil dari penjualan itu, dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki Rasul. Tapi Rasul Petrus berkata, "Hai Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dengan menahan sebagian dari hasil penjualan tanahmu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Dan hukuman Allah jelas langsung ditujukan kepada dia." Maka rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan menyayangi kita. Tuhan Yesus akan sedih ketika kita melakukan dosa. Setelah itu masuklah Safira, tetapi ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kata Petrus kepada Safira, "Katakanlah kepadaku, dengan harga inikah kamu jual tanah itu?" Jawab Safira, "Betul." Kata Petrus kepada Safira, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihat, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu. Mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Oke adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dan kita juga telah menonton cuplikan mengenai Ananias dan Safira. Tema hari ini yaitu mengenai kejujuran. Kenapa mengenai kejujuran? Karena di dalam Alkitab menceritakan tentang ketidakjujuran antara Ananias dan Safira. Jadi Ananias dan Safira ini mereka adalah sepasang suami istri, yang suaminya bernama Ananias dan istrinya bernama Safira. Dalam kehidupan mereka mempunyai tanah dan mereka menjualnya. Jadi mereka punya tanah, mereka menjualnya kepada orang-orang, dan ketika ada yang beli,
uang atau pendapatan yang mereka miliki, mereka biasanya membagikan kepada rasul-rasul. Tetapi dalam pembacaan ini mereka tidak melakukan kejujuran. Kenapa? Karena penjualan yang mereka jual, mereka tidak memberikan sepenuhnya atau mereka tidak memberikan seluruhnya untuk rasul-rasul. Dan itu diketahui oleh Petrus. Ketika mereka memberikan sebagian hasil itu dan sebagiannya mereka simpan, ternyata Petrus mengetahui perbuatan mereka. Kita bisa baca di ayatnya yang ketiga. Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Ternyata Petrus mengetahui bahwa mereka tidak jujur. Dan kita baca selanjutnya, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Ketika Ananias mendengar kata itu, dia jatuh ke tanah, atau dia dalam Alkitab berkata, dia rebah. Dia jatuh dan putuslah nyawanya. Dia meninggal. Setelah 3 jam berikutnya, istrinya datang dan ia bertemu lagi dengan Petrus. Dan pada ayat 8 Petrus berkata, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Tuhan? Lihat, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Sebelum Maria bertemu dengan Petrus, dia tidak tahu bahwa suaminya telah meninggal. Dan ketika ia bertemu dengan Petrus dan Petrus berkata, demikian yang tadi kita sudah baca, dan rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Jadi orang-orang atau jemaat-jemaat yang di situ melihat, langsung mereka menjadi sangat ketakutan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita selalu berbuat atau kita selalu berkata jujur. Dengan cara apa? Kita memberikan persembahan. Apa yang kita sudah siapkan dari rumah, kita bawa kepada Tuhan. Kita memberikannya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Apalagi Ibu Guru, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan. Pelajaran untuk anak TK, anak kecil, anak tanggung, kita harus berkata jujur. Dan anak remaja, kita harus berkata jujur, kita harus memperlakukan atau melakukan kejujuran dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan melihat bahwa kita membaca Alkitab, kita belajar firman Tuhan, dan hari ini mengajarkan tentang kejujuran. Kita harus jujur. Ketika kita jujur, Tuhan sangat senang. Dan untuk kakak-kakak remaja, kita harus selalu memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Jangan kita pergi sembahyang, kita tidak memuji Tuhan. Kadang Bu Guru lihat kalau kita sembahyang offline, banyak anak-anak remaja yang tidak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus memberikan hidup kita, diri kita untuk Tuhan. Kita harus memberi diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan senang kepada anak-anak yang
bersukacita dan melakukan kejujuran dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan yang singkat ini, Ibu Guru mau menyampaikan bahwa kehidupan kita selalu dipenuhi oleh iblis. Iblis bisa ada di kiri, bisa ada di kanan. Tetapi Tuhan mau kita harus lurus, kita harus melakukan yang baik-baik, kita harus melakukan kejujuran supaya Tuhan senantiasa memberkati kita. Tuhan tidak menghukum kita karena kita berbuat dosa, berbuat jahat, tetapi Tuhan memberkati kita. Tuhan melindungi kita karena Tuhan tahu bahwa kita anak-anak Tuhan. Kita melakukan kejujuran dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan yang singkat ini, Ibu Guru terbatas, tetapi Ibu Guru percaya ketika kita mendengarkan dan kita memahami bahwa firman Tuhan yang kita dengar ini, kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari bersama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Hamba terbatas, tetapi hamba yakin Tuhan Yesus memperlengkapi kami semua untuk melakukan firman-Mu di hari ini, yang mengajarkan kami untuk selalu dan selalu mengatakan kejujuran dan berbuat kejujuran. Tuhan, berkati kami, biarlah kami dipenuhi oleh Roh Kudus, dan usirlah iblis yang mengganggu kami, supaya kami boleh berjalan bersama-Mu Tuhan, dan kami boleh melakukan firman-Mu seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Ini kami Tuhan, berkati kami, berkati setiap aktivitas yang kami lakukan Tuhan. Ini doa kami, ini ibadah kami, hanya dalam nama Tuhan kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik sekalian, kita tadi telah mendengar pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru Erlina. Saat ini untuk merespon firman Tuhan, kita bersama-sama menyanyi lagu yang mengatakan, saya tahu, saya siap dan melakukan. Oke semua? Untuk itu Pak Guru undang sebelum bangkit berdiri, kita menyanyi dengan pakai gerakan. Oke, musik Pak Guru. Saya siap dan melakukan, saya tahu saya siap dan melakukan, saya tahu saya siap, siap saya tahu saya siap dan melakukan. Lebih cepat. Saya tahu saya siap dan melakukan, saya tahu saya siap dan melakukan, saya tahu saya siap, siap saya tahu saya siap dan melakukan. Oke adik-adik sekalian, pada saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Dan untuk mengiringi persembahan syukur kita, semua buka di nyanyian rohani 132 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Musik Pak Guru. Ya Tuhan, Bapa di surga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Ya Tuhan, kami tidak lagi, terimalah syukur yang naik karena karunia yang baik yang Kau beri. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan syukur. Tuhan berkati untuk dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus di jemaat kami dan di kota kami dan di tanah kami, tanah Papua ini Tuhan. Tuhan, pakai kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada-Mu Tuhan Yesus. Doa kami di nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, ambil sikap doa yang baik, kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau masih menjaga, menaungi kami di sepanjang satu minggu ini.
Terlebih khusus hari ini Engkau masih menjaga, memelihara kami dan memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun itu secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak dalam persekutuan PAR GKI Alfa Omega, mulai dari bangku kelas PAUD, anak kecil, tanggung, dan remaja. Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka, hari-hari hidup mereka, pribadi lepas pribadi. Memberikan mereka pertumbuhan yang baik, daya ingat yang baik. Memberkati pendidikan mereka, memberkati cita-cita mereka, memberkati masa depan mereka. Pendidikan yang selama ini masih kami lakukan secara daring, Tuhan Yesus memberkati. Beri kami roh dengar-dengaran, roh taat, roh takut akan Engkau, supaya kami boleh terus dengar-dengaran kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami. Tuhan Yesus memberkati, memberikan mereka kesehatan, kesabaran, hikmat yang daripadamu, sehingga dengan cinta kasih-Mu mereka boleh terus mengajar, mendidik, membesarkan kami anak-anak-Mu dengan cinta kasih-Mu. Pekerjaan mereka Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat kami GKI Alfa Omega, pendeta, majelis, badan pelayan, dan semua yang bertugas di dalam jemaat kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa. Tuhan memberkati. Biarlah mereka boleh memimpin dengan roh takut akan Engkau. Para medis yang sementara saat ini terus berusaha untuk menolong para pasien dan juga untuk terus mensosialisasikan supaya kami boleh terus mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Secara khusus Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah virus corona ini boleh berlalu dari negara kami, terlebih khusus dari kota Jayapura, supaya kami anak-anak-Mu boleh bersekolah kembali dan juga boleh melakukan sekolah minggu secara tatap muka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyadari sungguh bahwa kami anak-anak-Mu telah melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, baik melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap pelanggaran yang sudah kami perbuat. Tuhan, terima kasih. Inilah doa syukur kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan kepada Bapa di surga hanya melalui Engkau Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan untuk lagu penutup sekaligus lagu berkat kita, untuk menerima berkat Tuhan, kita menyanyi bersama-sama lagu yang mengatakan Bapa terima kasih. Dan untuk itu adik-adik sekalian dipersilakan bangkit berdiri, kita bernyanyi dalam sikap berdoa. Musik Pak Guru. Oke adik-adik sekalian, ibadah kita telah selesai. Shalom. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi di ibadah selanjutnya.